dokter itu. Dokter memberinya segelas anggur. Oh, tidak perlu. Saya tidak pernah minum alkohol. Bagaimana kamu tahu aku punya pistol di sakuku? Hanya ada 2 orang di sini. Jadi dokter tidak berpura-pura lagi. Kami berdua menganggap diri kami berada dalam profesi yang sama. Bagaimana kamu tahu aku punya pistol? Pemeran utama pria sangat menentukan. Pertama, dia memperhatikan penampilan dokter yang memegang tasnya. Siku depan bengkok dan koplingnya sangat berat. Tidak ada cincin kawin di tangannya. Tidak ada luka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dia masih lajang dan suka keluar rumah pada malam hari. Lumpur di bajunya menunjukkan bahwa dia suka pergi ke tempat rendahan. Itu sebabnya kita membutuhkan senjata untuk pertahanan diri. Tapi dia pikir dia seorang wanita. Jadi saya tidak akan membawa senjata besar. Jadi senjatanya kecil untuk kenyamanan. Karena dia menyukai hal-hal indah. Itu galvanis dan gading. Anda menyebutkan ibu saya. Mengapa? Orang seperti dia sering berkonflik dengan ibu atau ayahnya. Begitu cinta ayah kan? Saya tidak tahu. Tapi pemikiran Anda tidak terlalu sulit untuk dipahami. Selanjutnya, protagonis laki-laki membuka tentang keinginannya untuk bekerja sama dengan dokter. Karena wanita itu adalah psikiater terkenal di sini. Di tangannya ada banyak dokumen pasien. Dia memberikan informasi bahwa saya akan pergi bekerja dengan sangat cerdas. Uang yang diperoleh akan dibagi 2. Wanita itu berdiri membelakangi pemeran utama pria. Sudut mulutnya bergerak-gerak terus-menerus. Dia penuhi permintaan pemeran utama pria. Tapi syaratnya kamu mau memberinya nasihat psikologis. Jangan bohong. Aku tahu kamu bohong. Begitukah? Satu-satunya anak hakim yang belum pernah ada sebelumnya. Karena dia menentang keinginan orang tuanya dan bergabung dengan tentara. Akhirnya di medan perang. Setelah menerima intelijen yang bermanfaat, pemeran utama pria tiba di rumah hakim tepat waktu. Berikan sihir intelijen pada istri hakim. Pemeran utama pria membuka tangannya dan langsung mengetahuinya. Jadi dia memberitahu istri hakim bahwa putranya meninggal mendadak. Namun, saat dia berjalan, dia tidak terlalu kesakitan. Kalian berdua akan segera bertemu. Kata-kata ini menyembuhkan asap untuk 2 orang tua. Mereka melihat pemeran utama pria sebagai penyelamat. Pada saat yang sama, dia memberinya imbalan yang sangat besar. Setelah menyelesaikan masalah ini, pemeran utama pria ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan dokter. Segera menaruh uang di rumah sakitnya. Tidak lama kemudian, hakim memperkenalkan pemeran utama pria tersebut kepada orang kaya lainnya. Orang kaya ini memiliki uang dan kekuasaan. Tapi dia terkenal karena kepribadiannya yang tidak terduga dan mencurigakan. Jika ingin menangkap ikan besar, tentu saja sang pemeran utama pria akan menangkap peluang tersebut dengan erat. Protagonis laki-laki dibawa ke sebuah rumah bangsawan. Begitu saya memasuki pintu, seluruh tubuh saya digeledah. Dia bertemu dengan orang kaya misterius ini dan kemudian duduk. Sekali lagi, saya menemukan bahwa ini tidak sesederhana yang saya kira. Orang kaya itu menyuruh bawahannya untuk mengeluarkan alat pendeteksi kebohongan. Pemeran utama pria agak panik. Tanyakan pada Pu Hao apa yang terjadi jika kamu tidak lulus ujian. Maka kamu akan tahu. Saya selalu memikirkan kata-kata yang diucapkan guru kerohanian. Bahwa kami dan putra kami Julian akan bertemu lagi. Apakah kamu ingat? Tentu saja aku ingat. Wanita tua berwajah tenang itu mengambil pistolnya dan menembak suaminya serta menembak dirinya sendiri. Hanya karena dia ingin bertemu kembali dengan mendiang putranya. Semua ini hanya karena satu kalimat dari guru kerohanian. Dia memberitahunya bahwa putranya ada bersamanya. Putranya berkata bahwa dia sangat merindukannya. Dan dia berkata bahwa dia pasti tahu bahwa mereka berdua akan bersama lagi. Sebenarnya pemeran utama pria tidak tahu apa-apa tentang seni psikis. Tapi dia memiliki kemampuan menilai dan berpikir lebih baik dari yang lain. Dia mencari nafkah dengan menipu orang kaya. Namun, kali ini dia bertemu dengan orang yang sangat kejam. Orang tua ini langsung memberikan tes poligraf. Pantau kecepatan pernapasan Anda, kontraksi otot perut, dan bahkan detak jantung Anda. Semuanya normal. Tapi ketika ditanya apakah dia paranormal atau bukan, saya dapat poligraf menunjukkan bahwa Anda berbohong. Melihat hal tersebut, wajah lelaki tua itu langsung berubah warna.
Pemeran utama pria berpura-pura tenang dan menutup matanya. Tunggu sebentar. Ada orang lain di ruangan ini sekarang. Apakah seorang gadis? Pendeteksi kebohongan secara bertahap kembali stabil. Katanya gadis ini punya hubungan dekat dengan Pu Hao. Dia jejak mengatakan bahwa sebelum meninggal, dia sedang hamil. Apalagi lelaki tua itu memaksanya untuk menyerahkan bayinya. Mendengar ini, pertahanan lelaki tua itu sepertinya telah ditembus. Pada saat ini, pemeran utama pria menghela nafas lega. Sekarang dia mendapat kepercayaan orang tua itu. Namun, dia tetap menolak menyerahkan ikan besar tersebut. Setelah menyelesaikan ceritanya, ia pergi menemui psikiater yang menginginkan informasi lebih lanjut tentang lelaki tua itu. Namun dokter menolaknya, karena tidak ingin mengambil risiko apapun. Saya satu-satunya yang dapat memberitahu Anda informasi ini. Jika saya gagal, orang kulit putih itu adalah saya. Pemeran utama pria sepertinya sudah menyerah. Namun, ketika dokter pergi untuk mencuci tangannya, dia diam-diam mengambil kunci. Pada malam hari dia diam-diam pergi ke kantornya, mencuri file konsultasi orang tua itu. Ternyata lelaki tua itu pernah jatuh cinta dengan seorang gadis ketika ia masih muda. Namun karena alasan tertentu, tidak memperlakukannya dengan baik akhirnya menyebabkan kematiannya. Sejak saat itu, lelaki tua itu menjadi penghasil uang bagi pemeran utama pria. Satu pertunjukan jutu yang pintar berharga $1000. Namun, lambat laun lelaki tua itu tidak mau lagi mendengar pemeran utama pria menyebutkan masa lalu. Yang dia perlukan bukanlah kecaman-kecaman itu. Dia menginginkan hal-hal yang lebih praktis. Dengar, aku punya banyak uang dan aku bisa membeli apapun yang kuinginkan. Tapi saya tidak punya harapan. Apakah Anda pikir Anda akan punya harapan? Itu sebuah penghinaan. Tapi aku tahu aku bisa. Orang tua itu ingin bertemu istrinya lagi. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tahu konsekuensinya. Hati pemeran utama pria sekarang sangat panik. Segalanya telah sampai pada titik ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Setelah memasuki rumah, pemimpin laki-laki melihat istrinya dan langsung memikirkan sebuah rencana. Dia membeli wig dan kostum dan membiarkan istrinya menyamar sebagai istri almarhum lelaki tua itu untuk menjalani kehidupan ini. Pemeran utama pria memilih malam badai salju untuk melakukannya dengan cerdas. Sore harinya dia menyuruh pengawal lelaki tua itu pergi. Lalu letakkan tanganmu di bahunya. Katakan padanya untuk bertobat atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Pada saat yang sama, tutup mata Anda dan hitunglah dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Ternyata lelaki tua itu sudah beberapa tahun mencari gadis yang mirip dengan istrinya yang hilang. Lalu bunuh mereka satu persatu. Pemeran utama pria tercengang. Di saat yang sama, seorang wanita mengenakan kemeja putih dengan darah di lengannya muncul. Istri dari pemeran utama pria. Pemeran utama pria menyuruh lelaki tua itu untuk berlutut dan mengakui kejahatannya. Tapi dia tidak mendengarkan. Dia mendorong tangan pemeran utama pria itu dan memeluk wanita itu erat-erat. Namun, setelah dia mendekat dia melihat wajahnya. Orang sialanmu itu, aku ingin menghancurkanmu. Anda dan wanita jalang ini. Lelaki tua itu menamparkan wanita itu. Kemudian memanggil petugas keamanan. Segalanya telah sampai pada titik ini. Pemeran utama pria ingin memukul lelaki tua itu dan membuatnya mati. Kemudian dia naik ke mobil dan melarikan diri bersama istrinya. Mereka tahu mereka tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Pemeran utama pria menyuruh istrinya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Tanpa diduga, dia menamparnya. Dia tidak ingin menjalani hari-hari itu lagi. Karena tidak tahan dengan sifat serakah dari pemeran utama pria, sang istri memutuskan untuk meninggalkan pemeran utama pria. Setelah ditinggalkan oleh istrinya, dia pergi ke rumah sakit. Dokter tidak banyak bicara, langsung memberinya uang, lalu menciumnya dengan bau alkohol. Aku mencintaimu. Tapi tiba-tiba kalimat ini membuatnya merasa ada yang tidak normal. Dia membuka tasnya dan melihat tas itu penuh dengan uang palsu. Di mana uangnya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kemana perginya uang yang kamu ambil? Apa yang kamu bicarakan? Mimpi-mimpi ini adalah bagian dari penyakit. Ternyata semuanya sesuai rencana dokter. Dia melihat protagonis laki-laki sebagai pasiennya. Mengatakan bahwa transaksi keduanya hanyalah ilusi Anda. Pemeran utama pria tidak mengerti mengapa dokter melakukan itu. Jelas sekali tujuan dokter bukanlah uang.
Dokter tertawa dan berkata dia sangat mengecewakan. Uang tidak berharga bagi saya. Tapi bagimu itu sangat penting bukan? Pemeran utama pria tidak boleh menganggap dokter sebagai badut. Apakah aku cukup kuat dibandingkan kakakku sekarang? Pemeran utama pria berjuang untuk bangun dan menggunakan kabel telepon untuk membungkus leher dokter dengan erat. Namun terlambat. Satpam segera datang. Pemeran utama pria tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Dia berlari ke kereta keledai. Saya tidak tahu berapa lama kereta berhenti. Pemeran utama pria berubah menjadi pengembara. Tanpa status, tanpa jabatan, tanpa uang. Dia dan pengembara lainnya tinggal bersama. Mengandalkan sebotol anggur murah mempermalukan diri sendiri. Sampai koin terakhir habis. Pemeran utama pria baru saja mendapatkan pekerjaan. Dia pergi ke rombongan sirkus dan meminta bosnya untuk memberinya pekerjaan. Sebelum dia bisa mendekat, ya Tuhan, baunya sangat busuk. Pemeran utama pria mengira dia tidak punya harapan lagi. Bos tiba-tiba memanggilnya kembali. Mengatakan dia bisa membiarkan dia bekerja sebagai pekerja musiman. Meski gajinya tidak tinggi. Anda bisa hidup dan makan sesuai keinginan Anda. Mendengar kata-kata ini, pemimpin pria itu berpikir, ketika saya pertama kali bergabung dengan sirkus untuk bekerja, saya melihat monster memakan daging hidup-hidup. Dia pernah bertanya kepada atasannya, kenapa dia berubah menjadi monster? Bos mengatakan dia secara tidak sengaja menemukan seorang gelandangan di perahu keledai. Janjikan dia pekerjaan. Lalu beri dia segelas anggur yang beracun. Minumlah sampai ketagihan dan lambat laun menjadi monster. Sekarang bos ini juga memberinya segelas anggur. Tahukah kamu monster itu? Pemeran utama pria melihat segelas anggur di depannya. Tahukah Anda apa akibatnya setelah Anda selesai meminum segelas wine ini? Namun dia tetap tidak segan-segan meminumnya. Sejak aku lahir, aku sudah menjadi sampah. Ketika seseorang mempercayai kebohongannya sendiri, maka Anda akan benar-benar percaya bahwa Anda akan memiliki keajaiban. Hingga keadaan tidak dapat diselamatkan lagi. Film berakhir di sini. Silakan sukai dan ikuti. Sampai jumpa di episode berikutnya.